Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman Safilah yang pada nonton video yang bondan ini? Bismillah, semoga semuanya sehat selalu dan selalu senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, bondan senang banget pada kesempatan ini bondan masih bisa berbagi suatu cerita yang pernah bondan alamin di tahun 2018. Ini di tahun 2020. Berarti udah 2018, 19, 2030. Berarti udah 3 tahun cerita ini bondan pernah alamin di tahun 2018. Ini suatu cerita, bisa dikatakan ini cerita yang sangat di luar kenapa? Kenapa kok di luar nalar pikir? Karena suatu peristiwa ini berhubungan sama nyawa, terus berhubungan sama juga dengan masalah keuangan gitu loh. Dan di sana itu di tengah-tengah itu ada keajaiban yang Allah berikan gitu loh. Nah, Masya Allah, ini di luar pemikiran bondan terus. Ini sumpah kayak mustahil yang terjadi gitu loh. Baik teman-teman, di sini bondan alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan buat berbagi cerita pengalaman pribadi bondan yang sangat Allah mudahkan gitu loh. Urusannya bondan ini dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bondan nggak bisa bayangin ya. Ini berhubungan sama nyawa gitu loh. Tapi Allah selalu ada buat nolong hambanya yang yakin sama apa yang Allah janjikan gitu loh. Kalian pasti penasaran kan? Video apa yang bukan bondan share ini? Saksikan video berikut ini. Gimana teman-teman? Teman-teman lo sudah lihat kan video yang bondan putar tadi. Nah, video ini diambil di rumah sakit swasta yang ada di kota Palembang. Nah, karena di kota Lubuk Linggau ini rumah sakit semuanya nggak bisa nanganin, jadi harus dirujuk ke Palembang. Nah, awal mula dari peristiwa ini terjadi ketika omnya bondan ini di suatu lahan gitu loh, nebang pohon gitu loh. Nah, setelah nebang pohon ini, pohonnya ini rubuh atau tuh jatuh dia menimpa kepalanya. Nah, beliau pulang terus dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Megang Sakti kayak gitu kan. Di kota Megang Sakti ini nggak sanggup, bisa dikatakan disuruh ya, malah sama bukan nyalahkan dokternya ya, malah disuruhnya pulang. Tapi bibi saya ini, Bibi Mina ini dengan inisiatifnya langsung membawanya ke rumah sakit yang ada di kota Lubuk Linggau. Nah, dari kota Lubuk Linggau ini sebut aja inisialnya rumah sakitnya A lah. Inisialnya A. Nah, di sana itu kisaran jam 5 beliau itu masuk jam setengah 4-an lah. Beliau itu masuk rumah sakit yang ada di kota Lubuk Linggau. Bondan dapat telepon tuh dari neneknya bondan kalau konfirmasi kalau sama mama omnya bondan ini masuk rumah sakit gitu loh. Jadi bondan izin dari kantor langsung jenguk ke rumah sakit. Bondan nyampe di rumah sakit itu kisarannya jam 5. Nah, di sana udah ada bibi Nah sama keponakan saya yang namanya si Fahri dan sama Om Kentar yang ngurus administrasi kemarin kan. Nah, sampai di sana bondan nggak tega melihatnya, Masya Allah. Di sanalah ngerasa kalau sama mama nyawa itu, Masya Allah, nggak bisa bayangin bondan. Di sana kayak sakaratul maut ada gitu loh. Wah, kayak nggak tega banget bondan. Bondan ngurus sama Om Kentar masalah administrasi. Wah, di sana bondan nangis. Nangisnya kenapa? Di sana tuh nyawa itu kayak udah di ujung gitu loh. Di jam 5 itu kayak harapan untuk hidup itu kayak tipis banget. Wah, dalam pikiran aku, ya Allah, tolonglah ya Allah, kasihan banget, orang aku masih kecil kan. Nah, bondan nangisnya waktu pas si ponakan saya ini, si Fahri,
itu meluk bondannya. Terus dia bilang, "Kak, gimana ayah, Kak? Gimana ayah?" Ya. Sambil nangis si Fahrinya. Jadi Bona itu ngerasa juga kayak di hatiku kayak kerasa gitu. Masya Allah kan. Masya Allah. Terus karena di rumah sakit A ini nggak sanggup, haruslah dirujuknya ke rumah sakit swasta yang lain di Lubuk Linggau untuk melakukan CT scan. Yang terjadi di kepalanya beliau itu kan karena benturan kan. Karena di rumah sakit ini belum ada alat untuk CT scan-nya. Jadi dibawa ke rumah sakit inisial S. Jadi ke rumah sakit sana, di CT scan, dan di CT scan masuk ke ruangan, Bondan yang nemenin Om buat memastikan keadaannya baik-baik aja gitu di ruangan CT scan kan. Terus keluar, lihat hasil CT scan, terjadi pembenturan di hasil CT scan itu kelihatan kan tengkoraknya itu ada yang terjadi problem atau masalah kayak gitu loh. Dan akhirnya dibawa kembali lagi ke rumah sakit inisial A tadi. Terus harus nggak ada perkembangan bagus karena di sini nggak bisa menanganin, jadi harus dirujuklah ke rumah sakit Palembang. Jadi konfirmasi rumah sakit Lubuk Linggau ini konfirmasi ke rumah sakit Palembang gitu. Dari rumah sakit Lubuk Linggau ini merujuknya ke kota Palembang dan masih nyari mana sih rumah sakit yang bisa menangani terus kamarnya masih ada. Nah, di sana adalah rumah sakit inisialnya C kayak gitu kan. Terus dikonfirmasi ada. Oke, kami senang kan. Alhamdulillah dapat ibaratnya rumah sakit. Tapi yang jadi apa ya? Pemikiran kami itu ke Palembang. Ke Palembang itu 9 jam loh. Ini kalau nggak cepet ditanganin, ini berhubungannya sama nyawa gitu loh. Oke, dapat rumah sakitnya. Terus kami ngerasa seneng kan rumah sakit ini dapat. Tapi ada lagi yang sangat mengganjal. Karena apa? Karena terkendala sama biaya. Ya, biaya. Karena apa? Biaya untuk operasi kepala itu Masya Allah luar biasa teman-teman. Serius. Luar biasa. Di sanalah kami ngerasa gimana buat nyalamin nyawa ini. Gimana ya? Karena uang cash itu nggak punya, ibu katakan. Kalau seumpama ibaratnya diberi waktu buat jual lahan atau buat jual kebun atau jual sawah masih bisa kan. Tapi ini berhubungan nyawa karena setiap apa ya, uang sekian harus ada buat nyelamatin nyawa ini gitu. Nah, di sana lah ngerasa Masya Allah, gimana nih caranya? Jadi semuanya pada bingung gimana nyarinya. Bondan coba nelpon temannya Bondan, ada 2 orang kan yang bisa dikatakan tuh mampu kayak gitu. Kemarin nelpon Mbak Vivit, beliau mau minjemin. Nah, dapat kan sekian lah ibaratnya. Terus Bondan nelpon lagi, ayo FA telepon, nggak diangkat. Udah bingungan, cuma dapat 1 orang kan. Nah, terus Bondan nanya sama Bipina kan, ada nggak tabungan kayak sekian? Nggak ada ibaratnya kan. Terus Bondan tak kenapa kayak gitu punya inisiatif aja, kepikiran coba hubungin Mas Anton atau Yani Pi, itu kan orang yang bisa dikatakan berada di kota Lubuk Linggau, di kota Megang Sakti kan. Nah, Masya Allah, dengan izinnya Allah beliau tuh ditelepon sama Bipina buat datang ke rumah sakit. Alhamdulillah datang. Itu kisarannya pukul berapa ya, jam 7-an ditelepon apa jam 8-an gitu setelah maghrib kan. Nah, itu beliau datang itu kisarannya jam 10-an nyampe di Lubuk Linggau. Iya. Kenapa? Cari dana. Karena luar biasa teman-teman. Karena dari kota Lubuk Linggau ini, rumah sakit kota Lubuk Linggau ini mengkode kalau biayanya itu luar biasa ya buat teman-teman. Untuk sekali operasi itu harganya bisa sampai 35 sampai 40-an sekali operasi. Dan untuk operasi kepala ini itu minimal 3 kali operasi. Nah, kali aja kalau seumpama 30 atau 40 lah, kita buat 40 kali 3 udah 120. Insyaallah kan. Itu baru operasinya teman-teman. Nah, untuk masuk ruang ICU-nya ini teman-teman, untuk 1 malamnya itu di budgetnya 8 sampai 10 juta. Masya Allah kan. Dan dokter di sini di kota Lubuk Linggau ini apa ya,
kasih syaratnya kayak gini, maksudnya bukan syarat sih, apa ya, sebuah kode kalau pulangnya itu bisa dikatakan paling cepat itu 10 hari. Masya Allah, berarti kalau 10 hari, kalau selama 10 juta, berarti 100 juta teman-teman. 100 juta kali 40, 120, hampir 250-an teman-teman. Ya beneran, karena rumah sakit di Kota Lubuk Linggau siapin dana kisarannya 20 sampai 250 juta untuk biayanya katanya. Masya Allah. Kan gila teman-teman. Ngerasa, Masya Allah. Padahal yang pertama itu, di kodenya cuma 50 juta teman-teman. Dari 50 juta, itu naik ke 150 juta. Dari 150 juta itu naik 200 sampai 250 juta. Masya Allah. Tapi alhamdulillah teman-teman, dengan izinnya Allah, Allah kirimkan Mas Yani dan Mas Anton. Beliau menyanggupi berapapun biaya habis, beliau akan tanggung semua biayanya. Kisarannya jam berapa ya? Jam 12:30 ya, dari Kota Lubuk Linggau itu persiapan menuju ke Kota Palembang. Ya, di sana jam 12:30 kami mulai bersiap-siap karena bawa ambulan. Itu ada 2 perawat, terus Om Prapto, Pipina, terus Bude Ketun, sama sopir. Bondan ada di kursi depan sama perawat, terus di belakang ada perawat sama Om Prapto sama Pipina sama Detun sama pasien. Jadi 9 jam kami itu ada di mobil, bisa dikatakan tuh ngejar nyawa, karena itu Masya Allah, pokoknya ngerasa Masya Allah, nyawa itu sangat luar biasa nyawa yang bisa nembus mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 jam beliau itu bertahan untuk menyelamatkan, apa ya, untuk bertarung gitu loh, melawan takdir. Alhamdulillah di perjalanan kami itu banyak-banyak doa dan banyak-banyak sholawat, banyak zikir. Alhamdulillah, pokoknya banyak banget kemudahannya. Kayak di jalan itu kisarannya jam berapa ya, jam 4:30 apa jam 6-an itu, jam 6-an itu udah macet kan, tapi ada aja jalan buat kami menuju ke rumah sakit. Inisialnya tadi C tadi, ada aja orang-orang baik yang buka jalan kayak gitu loh. Setelah bapak ini ada pak polisi yang buka jalannya buka, jadi kami tuh serasa kayak dimudahkan kayak gitu loh buat menuju ke rumah sakit. Terus sampai di rumah sakit itu kisarannya jam 8 sampai setengah 9 pagi di hari Jumat. Ingat banget Bonan, jam 8 pagi di rumah sakit. Terus Bondan sama Bibina itu ngurus administrasi di rumah sakit tersebut kan. Terus ditanya-tanya ini penyakit ini kecelakaannya disebabkan apa, terus ini dari jam berapa gitu. Masya Allah, dokter di sana tuh ngerasa ini mukjizat ya, beliau pasien ini bisa bertahan sampai 9 jam lebih kayak gitu loh. Bondan tanda tangan sama Bipina tanda tangan dokumen-dokumen. Terus setelah selesai pasien dibawa ke ruang ICU gitu. Di ICU itu Bondan hari Jumatan sama Om Prapto. Terus setelah selesai Jumat itu kisaran jam 2 pasien mulai di operasi, masuk ruang operasi gitu. Tepat jam 3-an pasien keluar. Dokternya keluar. Kami dipanggil sama dokter kan. Dokter bawa sampel kecil kayak tutup parfum kayak gitu. Di sana tuh ada darah kental. Nah, Bonan disuruh megang sama dokter tuh kan. Kayak hati ayam kayak gitu loh. Nah di sana tuh dilihatin sama dokternya fotonya. Ini fotonya katanya di ponselnya kan. Kalau terjadi pengorekan yang ada di kepala itu. Nah, Bonan mau foto tuh, tapi nggak boleh sama dokter. Itu privacy kedokteran katanya. Jadi cuman lihat doang. Alhamdulillah ya. Setelah operasi itu, setelah 1 atau 2 hari, Bonan ngurus administrasi ke ruangan di lantai 2. Di lantai 2 itu kisar dari Kota Lubuk Linggau kan lumayan tuh katanya 200 sampai 250 juta. Pas Bonan urus
habisnya cuman 35 juta biaya keseluruhannya. Itu Masya Allah, di luar nalar itu loh. Dokter-dokter aja nggak percaya kalau habisnya cuma 35 juta, padahal kami nggak pakai BPJS gitu. Setelah kisaran 4 atau 5 hari itu juga pasien sudah bisa dibawa pulang, karena dari di Lubulingga kemarin itu paling cepat itu 10 hari katanya. Masya Allah, itulah kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Jadi alhamdulillah 5 harian jadi pasien tuh dibawa pulang ke ke Megang Sakti. Dan alhamdulillah pokoknya dimudahkan pokoknya jalannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di perjalanan ya 9 jam perjalanan, alhamdulillah pokoknya pada intinya tuh buat teman-teman kalau sama mama ada suatu problem masalah, sholawatin aja, insya Allah apapun bakalan buka gitu. Janji Allah itu pasti teman-teman. Iya, alhamdulillah pokoknya. Baik teman-teman, pada intinya pada video kali ini Bonan titip pesan sama teman-teman ya, jangan hentiinnya buat berdoa gitu loh. Karena apa? Ini sangat luar biasa, keajaiban itu selalu ada gitu loh. Kenapa ajaib? Ajaibnya kayak gini teman-teman ya. Bonan kan selalu senantiasa sholawatan gitu loh setiap harinya. Nah, ajaibnya kayak gini. Sebelum kejadian tertimpa kayu ini, Bonan pernah bilang sama ibu Bonan, kalau gimana caranya nyari uang 200 juta gitu loh. Buat apa ada ibu kan? Buat buka usaha. Amin, kabul katanya ibu kan. Nah, adalah Bonan dikasihnya 200 juta itu buat apa ya? Motong harga dari biaya operasi gitu loh. Kan Masya Allah teman-teman, di luar ekspektasi lah pokoknya, di luar nalar ya gitu loh, luar biasanya Allah tuh kasih jalan. Oke lah, kamu pengennya A, tapi Allah tuh tahu kamu itu butuhnya yang B, jadi Allah kasih yang B kayak gitu loh teman-teman. Jadi jangan maksain apa keinginan kamu harus terpenuhi ya. Tapi di flashback lagi nih, oh iya ya aku butuh ini, dan Allah cukupkan gitu. Masya Allah kan. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti buat berdoa, jangan pernah berhenti untuk sholawat, jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang menonton video ini mendapatkan keberkahannya dan selalu senantiasa istiqomah dalam bersolawat. Apapun itu solawatnya, yang penting solawat setiap harinya. Baiklah teman-teman, itu tadi video dari Bondan mengenai testimoni Bondan dalam bersolawat di tahun 2018, baru buat videonya di tahun 2020. Udah berjalan hampir 3 tahunan ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi buat teman-teman, dimana jangan pernah buat berhenti bersolawat setiap harinya, karena dengan bersolawat pintu hajat bakalan terbuka. Yakin dah, serius dah, insya Allah ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton videonya Bondan. Jangan lupa ya like, subscribe, and share ya video ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang lainnya untuk menginspirasi mengenai salawat. Atas waktu yang telah menonton video ini, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.